Renungan kita pada hari ini diambil dari buku Riwayat Yesus. Bab 9, judulnya Mulai Bekerja. Dari padang gurun, Kristus kembali ke Yordan, tempat Yohanes Pembaptis berkhotbah. Pada ketika itu, para penguasa di Yerusalem mengirim utusan untuk menanyai Yohanes atas kuasa siapa dia mengajar dan membaptiskan orang. Mereka menanyakan kalau dialah Mesias atau Elia, ataukah salah seorang daripada nabikah yang dimaksudkan Musa? Menjawab semua ini dia berkata, "Bukan." Lalu mereka bertanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami." Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Yohanes 1 ayat 22 dan 23. Pada zaman dahulu, apabila seorang raja hendak mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, utusan dikirim mendahului keretanya untuk menyiapkan jalan. Mereka harus menebang pohon, mengumpulkan batu-batu, menutup lubang sehingga jalan menjadi rapi bagi raja. Ketika Yesus Raja Surga datang, Yohanes Pembaptis telah diutus untuk menyediakan jalan dengan menceritakan kepada halayak ramai serta menyuruh mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Waktu Yohanes menjawab para utusan yang datang dari Yerusalem, ia melihat Yesus berdiri di tepi sungai. Wajahnya berseri-seri sambil merentangkan tangannya, ia berkata, "Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes 1 ayat 26 dan 27. Orang banyak itu pun sangat tergerak. Mesias ada di tengah-tengah mereka. Mereka tampak begitu ingin mencari seorang yang dikatakan Yohanes. Tetapi Yesus berbaur dengan orang banyak itu dan luput dari pandangan. Hari berikutnya Yohanes melihat Yesus sambil menunjuk padanya. Ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kemudian Yohanes menuturkan tanda-tanda yang dilihatnya ketika Yesus dibaptiskan. "Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian." Katanya melanjutkan, "Ya, inilah anak Allah." Yohanes 1 ayat 29 dan 34. Dengan rasa heran dan gentar, para pendengar memandangi Yesus. Mereka saling bertanya, "Inikah Kristus itu?" Mereka melihat Yesus tidak memiliki kekayaan dan kebesaran duniawi. Pakaiannya sangat sederhana seperti pakaian orang miskin. Tetapi wajahnya itulah yang menggetarkan hati mereka. Di wajahnya mereka lihat kuasa dan keagungan, tatapan mata, raut wajah, serta berbicara penuh kelembutan diiringi kasih yang tak terpermanai. Tetapi utusan-utusan yang datang dari Yerusalem tidak tertarik kepada Kristus. Yohanes tidak mengatakan sesuatu yang ingin mereka dengarkan. Mereka mengharapkan Mesias sebagai seorang penakluk yang perkasa. Mereka melihat bahwa bukan ini misi yang dibawakan Yesus. Lalu kekecewaanlah yang memalingkan mereka dari Dia. Hari berikutnya, Yohanes melihat Yesus lagi, dan sekali lagi ia berseru-seru, "Lihatlah anak domba Allah." Yohanes 1 ayat 36. Dua dari antara murid Yohanes yang berdiri di dekat situ segera mengikuti Yesus. Mereka mendengarkan pengajarannya dan kemudian menjadi muridnya. Salah seorang dari antara mereka bernama Andreas dan yang satu lagi bernama Yohanes. Dengan segera Andreas membawa kepada Yesus saudaranya Simon yang diberi nama Petrus oleh Yesus. Hari berikutnya waktu berjalan ke Galilea, Kristus memanggil murid yang lain yang bernama Filipus. Begitu Filipus bertemu dengan Yesus, segera pula ia membawa sahabatnya yang bernama Nathanael. Dengan cara beginilah pekerjaan Yesus di dunia ini dimulai. Satu demi satu dipanggilnya murid-muridnya. Seorang membawa saudaranya, yang lain membawa temannya. Inilah cara yang sepatutnya dilakukan oleh setiap pengikut Kristus. Begitu ia mengenal Yesus, ia harus menceritakan kepada orang lain betapa seorang sahabat yang begitu berharga telah ditemukannya. Pekerjaan ini dapat dilakukan semua orang. Apakah mereka masih muda ataukah sudah tua? Di Kana, Galilea,
Kristus dengan murid-muridnya menghadiri pesta pernikahan. Untuk membahagiakan keluarga yang berkumpul bersama-sama ini, sebuah mujizat telah diadakannya. Sudah lazim di negeri itu menghidangkan minuman anggur pada peristiwa semacam itu. Sebelum pesta berakhir, persediaan sudah habis. Kekurangan anggur pada waktu pesta diadakan dianggap orang kurang sopan. Hal ini dianggap sungguh kurang bijaksana. Kepada Kristus dikabarkan kesulitan ini. Lalu dia menyuruh para pelayan mengisi 6 buyung besar dengan air. Lalu dia berkata, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Yohanes 2 ayat 8. Bukannya air yang keluar waktu dihidangkan, melainkan anggur. Anggur ini jauh lebih baik daripada yang telah dihidangkan sebelumnya, dan pula cukup untuk semua orang. Sesudah mengadakan mujizat itu, dengan diam-diam Yesus pergi. Para tamu mengetahui hal itu tidak lama sesudah ia pergi. Pemberian Kristus dalam pesta pernikahan itu merupakan sebuah lambang. Air menggambarkan baptisan dan anggur gambaran darahnya yang telah dicurahkan untuk dunia. Anggur yang dijadikan Yesus bukanlah anggur yang mengandung ragi. Anggur beragi menimbulkan mabuk dan perbuatan yang jahat lainnya. Allah melarang penggunaannya. Ia berkata, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Amsal 20 ayat 1 dan 23 ayat 32. Anggur yang dihidangkan dalam pesta adalah anggur yang sejati, airnya yang manis. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, seperti buah anggur masih terdapat airnya. Katanya, di dalamnya masih ada berkat. Yesaya 65 ayat 8. Kristus menunjukkan dengan menghadiri pesta pernikahan itu bahwa baiklah berkumpul bersama-sama dalam kesempatan dan cara yang menyenangkan ini. Ia senang melihat orang berbahagia. Sering ia mengunjungi mereka di rumah mereka sendiri dan mengusahakan agar mereka melupakan keluh kesah dan kesulitan mereka, lalu memikirkan kebajikan Tuhan dan kasih-Nya. Di mana saja pun ia berada, selalu diusahakannya melakukan hal seperti ini. Bila mana ada hati yang terbuka menerima pekabaran ilahi, ia memaparkan kebenaran menuju keselamatan. Pada suatu hari ketika ia melewati negeri Samaria, ia duduk di tepi sumur, istirahat. Tatkala seorang wanita menghampiri sumur untuk menimba air, ia meminta air kepadanya. Perempuan itu tentu saja amat heran, karena ia tahu betul orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Tetapi Kristus mengatakan padanya bahwa jika ia mau meminta air daripadanya, ia akan memberinya air hidup. Makin bertambah heranlah dia, lalu Yesus berkata kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal." Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Yang dimaksud air hidup kekal ialah Roh Kudus. Seperti halnya seorang yang mengadakan perjalanan merasa haus akan air, demikian pula lah seharusnya kita memerlukan Roh Kudus di dalam hati kita. Dia yang meneguk air serupa ini tidak akan pernah merasa haus dan dahaga lagi. Roh Kudus membawa kasih Allah ke dalam hati kita. Ia memuaskan segala kerinduan kita, sehingga segala penarikan dan kekayaan, kehormatan dunia tidak akan menarik kita. Diisinya hati kita dengan kesukaan yang juga kita inginkan supaya dimiliki orang lain pula. Di dalam diri kita, ia akan bagaikan mata air yang mengalir keluar mendatangkan berkat ke sekelilingnya. Setiap orang yang didiami Roh Kudus akan hidup selama-lamanya dengan Kristus di dalam kerajaannya. Dengan menerima dengan iman dalam hati berarti awal mula hidup yang kekal. Berkat mulia ini yang dikatakan Kristus kepada perempuan itu akan diberikannya jika dia memintanya. Begitu pula dia akan memberikannya kepada kita. Perempuan ini telah melanggar hukum Tuhan, dan Kristus menunjukkan kepadanya bahwa ia mengetahui dosa-dosa hidupnya. Namun demikian, dia pun memperlihatkan juga bahwa dia adalah sahabatnya, bahwa dia mengasihi dan kasihan padanya. Bila ia mau meninggalkan dosa-dosanya, Allah akan menerima dia sebagai anaknya.
Betapa riangnya dia mengetahui hal ini. Dengan gembira ia berlari-lari pulang ke kota terdekat, memanggil orang banyak supaya datang melihat Yesus. Berbondong-bondonglah mereka datang ke sumur itu dan meminta kepadanya supaya sudilah dia tinggal dengan mereka. 2 hari lamanya ia tinggal bersama mereka, mengajar mereka, dan banyak yang mendengarkan sabdanya. Mereka bertobat dari dosa mereka dan mempercayainya sebagai juru selamat mereka. Selama Kristus melaksanakan tugasnya, 2 kali Yesus mengunjungi kampung halamannya di Nazaret. Dalam kunjungan yang pertama, dia memasuki sinagog pada hari Sabat. Di sini dia membaca dari buku nubuat Yesaya tentang pekerjaan Mesias, bagaimana dia mengkhotbahkan kabar baik kepada orang miskin, menghibur yang berduka, memberikan penglihatan kepada orang buta, serta menyembuhkan orang yang terluka. Kemudian dikatakannya kepada para pendengar yang berada di tempat itu bahwa hari itu juga nubuat ini digenapi. Inilah tugas yang dilaksanakannya. Mendengar perkataan ini, mereka pun sangat bersuka cita. Mereka yakin bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Hati mereka digerakkan Roh Kudus dan mereka menyambutnya penuh gairah, lalu memuji-muji Tuhan Allah. Lalu mereka mengingat bagaimana Yesus hidup di antara mereka sebagai tukang kayu. Sering mereka melihatnya bersama Yusuf bertukang di pertukangan. Walaupun selama hidupnya mereka melihat perbuatan baik belaka yang dihidupkannya dan penuh kasih sayang kemurahan, mereka toh tidak percaya bahwa ialah Mesias itu. Dengan pikiran seperti itu, mereka membuka jalan bagi setan untuk menguasai pikiran mereka. Maka mereka pun dipenuhi kemarahan dan mulai menentang juru selamat. Mereka berteriak melawan dia dan bertekad membunuh dia. Mereka mengejarnya, hendak mencampakkan dia dari bukit, tetapi malaikat kudus menghampiri dan melindunginya. Dengan selamat ia melewati orang banyak dan tidak dapat ditangkap. Kali berikutnya ia datang ke Nazaret. Sikap penerimaan orang banyak tetap tidak tampak. Ia pergi dan tidak pernah kembali. Kristus bekerja bagi mereka yang memerlukan bantuannya, dan di segenap penjuru negeri berbondong-bondong orang mengelilinginya. Jika ia menyembuhkan penyakit mereka, diajarnya pula mereka, di sana selalu ada kegembiraan yang besar. Rasanya surga seperti menyatu dengan bumi, dan mereka berpesta anugerah dari kemurahan juru selamat. Demikianlah renungan pada hari ini yang diambil dari buku Riwayat Yesus, bab 9 dengan judul Mulai Bekerja. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.